Halo pemirsa Lingkar TV, apa kabar Anda hari ini? Senang bisa membersamai Anda dalam Indonesia Sehat Lingkar TV. Dan bersama saya, Galus Karkinanti, saya akan memandu pemirsa selama 30 menit ke depan. Pemirsa, rumah sakit seringkali melayani pasien sepanjang hari. Banyak sekali pasien yang dilayani sepanjang harinya, terutama rumah sakit besar dan juga pusat pelayanan medis yang terkemuka. Dan biasanya hal ini menimbulkan beberapa crowded di pelayanan-pelayanan terkait, dan hal ini juga seringkali membuat pemirsa dan juga mungkin saya sendiri merasa lelah ataupun jengkel nih karena antrian yang sangat panjang. Nah pemirsa, di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini punya inovasi dan juga gebrakan baru. Apa sih sebenarnya inovasi dan juga gebrakan baru ini? Kami akan membahasnya dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di samping kiri saya. Ini ada yang tidak asing lagi nih bagi pemirsa yang setiap talkshow tuh selalu ada. Ini ada Dr. Saiku nih selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal. Apa kabar dokter? Baik-baik Mbak Galuh. Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tampak sumringah ya dokter ya hari ini ya. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Dr. Tri Haryani selaku Kabid Pelayanan Penunjang. Dr. Tri apa kabar? Alhamdulillah. Baik dokter. Sehat. Oke. Dan yang ketiga nih ada Ibu Tria selaku Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal nih. Kabar baik Bu Tri? Alhamdulillah baik. Oke, dan ini nanti kita akan membahas mengenai inovasi-inovasi dan juga gebrakan itu tadi pemirsa, biar pemirsa Lingkar TV juga paham nih mengenai inovasi yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Nah kita mengawalinya dari Dr. Saiku nih dok. Ini kita sudah lama tidak bertemu ya dok ya. Saya tuh pengen tahu dok, apa progres inovasi yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini dok sejauh ini? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Mbak. Jadi untuk yang kesekian kalinya kita ketemu Mbak ya, dan moga-moga saja untuk yang kali ini kita bisa menjelaskan sebenarnya apa yang sedang dan sudah kita lakukan. Gitu, Pak. Jadi yang pertama bahwa untuk pelayanan di Rumah Sakit Dr. Suwondo itu kan ada rawat jalan dan rawat inap. Kalau yang beberapa waktu yang lalu itu salah satu inovasinya adalah siaga stroke, ada sastropokes itu lebih banyak ke arah ke yang rawat inap itu untuk penanganan pasien-pasien kegawat daruratan di stroke. Nah, yang kali ini kita lebih utamanya adalah di rawat jalan, Pak. Karena kita ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, untuk yang sobat simah ini adalah kita bagaimana bisa mengurai karena ini semakin hari semakin bulan ini ternyata kunjungan rawat jalan kita itu meningkat Pak. Kalau dulu setelah pasca COVID itu sekitar 200 sampai 300 pasien per hari. Nah sampai sekarang kadang-kadang kita sampai menyentuh angka 600 sampai 700 pasien. Padahal ini kan pelayanan dari jam 7 sampai jam 3, kadang-kadang jam 3 ini kan betapa crowdednya, padahal dengan kondisi ruang tunggu yang segitu itu kan pasien crowded. Nah dengan upaya-upaya inovasi ini harapannya bisa mengurai mulai dari antrian di pendaftaran, bagaimana ada yang ada di poli ketika ada pelayanan poli, dan yang terakhir pada sobat simah ini ada di antrian yang ada di farmasi, di apotek. Kalau di pendaftaran sudah ada, dulu sudah kita sampaikan ada pendaftaran yang secara online, ada Pecel Suwondo, ada apa namanya JKN mobile, dan bahkan ada anjungan, termasuk yang masyarakat yang belum tahu tentang belum mengenal tentang digital bisa langsung juga. Ini salah satu upaya mengurai antrian di pendaftaran. Di poli pun kita juga berharap di aplikasi Pecel Suwondo itu juga ada jam kira-kira jenengan itu dapat urutan berapa, harus datang jam berapa, itu kan sudah ada di sana, sehingga harapannya datang ketika pasien mau diperiksa aja, jangan sampai dari pagi. Kalau dulu-dulu adalah kadang dulu nanti ada jam 5 sudah datang, jam 6 sudah datang, udah antrian kena. Ini kita untuk menjawab itu adalah tadi dengan adanya aplikasi untuk di pendaftaran. Terus untuk yang di apotek ini juga gitu. Setelah pendaftaran, setelah ada diperiksa di poli juga ternyata numpuk yang terakhir adalah di
ini apotek atau di instalasi farmasi gitu ini. ya. Nah itu kadang-kadang nunggunya sampai 3 jam gitu Pak. Lama Lama. juga ya, Dok. Padahal itu kadang-kadang sampai jam 3 Mbak Tria ini juga baru pulang, kadang-kadang lebih dari jam 3. Nah ini harapannya setelah diperiksa ini mereka antrinya tidak banyak, apalagi setelah kita bekerja sama dengan JNE ini harapannya setelah mereka ke apotek dengan antrian terus ikut nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Dokter Tri bagaimana mereka bisa obatin bisa diantar ke rumah dengan jasa dari JNE ini. Nah, Ini Dok yang menarik, tadi tuh sehari sampai 600 pelayanan ya. Ini kan berarti banyak sekali pasien yang datang ke sini. Dari dokter sendiri melihat pasien yang banyak datang ke RSUD Haji Suwondo ini, seberapa puas nih sebenarnya dari masyarakat sendiri terkait pelayanan di RSUD Dr. Haji Suwondo ini, Dok? Nah, kalau soal puas ini tentunya kadang-kadang dinamis Mbak Raya. Nah, karena kita juga berupaya mengetahui kepuasan mereka itu kita upayakan dengan survei kepuasan pelanggan yang kita lakukan tiap 6 bulan sekali. Rutin ya, Dok? Rutin. Nah, kalau kita lihat dari tren kunjungan pasien ini otomatis kan kalau trennya naik itu artinya kan kepercayaan masyarakat terhadap kita naik juga dan harapan tentunya diikuti dengan kepuasan. Nah, bukti kepuasan itu kita lakukan survei kepuasan pelanggan dan nilainya kalau tidak salah sekitar 90 artinya kan sangat baik gitu untuk dari kepuasan. Nah, dari kepuasan ini kami berharap mereka sebagai promosi mulut dari ke mulut harapannya seperti akan mempromosikan ke yang lain bahwa pelayanan di Rumah Sakit Suwondo sekarang cepat dan juga harapannya sembuh gitu loh. Utamanya kan adalah sembuh. Kalau ketika ini sembuh, kalau nunggunya lama ya nanti kepuasannya jadi turun. Dan ini salah satu upaya untuk memberi kepuasan kepada masyarakat. Oke, pelayanannya sudah cepat, peralatannya juga sudah menunjang seperti itu ya. Ya. Ini rata-rata yang datang ke RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini masyarakat Kendal atau di luar Kendal juga datang ke sini, Dok, biasanya? Memang mayoritas untuk di pelayanan di Rumah Sakit Kendal ini untuk masyarakat di Kabupaten Kendal. Namun demikian masih juga ada sebagian yang dari kabupaten sebelah. Ada yang dari Kabupaten Batang, juga ada yang sebagian juga ada dari Kabupaten Semarang. Kalau memang itu membutuhkan, kurang mungkin jangkauannya lebih dekat ke kita dan kebetulan juga mungkin prasarana yang kita punyai sesuai dengan mereka yang mereka butuhkan. Gitu. Karena rumah sakit ini juga sebagai rumah sakit rujukan juga ya? Rujukan juga. Oke, tadi dibahas mengenai tunggu obat yang mungkin sampai 3 jam, dari antrian juga lama. Ini sebenarnya di sini tuh biasanya sampai sekarang tuh berapa lama untuk mendapatkan pelayanan itu, dokter, untuk antrian itu? Antrian kalau yang rata-rata hampir 3 jam. Kalau yang di apotek apotek. Nah, harapannya ke depan sesuai dengan standar kita. Kalau yang racikan 1 jam, kalau yang yang non racikan setengah jam. Nah ini harapannya kalau telah masuk ke instalasi farmasi, pasien nggak usah nunggu di rumah, nunggunya di rumah aja. Kan bisa untuk kegiatan yang lainnya gitu loh, Pak. Tidak harus nunggu, yang namanya nunggu biasanya kan membosankan gitu. Gitu. Selain biar pasien yang tidak nunggu dan membosankan juga biar nggak crowded juga. Nggak crowded juga rumah sakit ya. Oke, baik. Ini tadi yang menarik membahas mengenai aplikasi dan juga sistem ya, Dok ya. Sobat Simah dan juga Siafa Raja. Ini sebenarnya aplikasi apa dan bagaimana penerapannya? Tapi tunggu sebentar, ini kita akan jeda terlebih dahulu ya, Dok ya. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, masih bersama kami dalam Indonesia Sehat Lingkar TV. Dan masih bersama saya juga, kali ini ada 3 narasumber dari Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwanda Kendal. Nah, ini menyambung pertanyaan yang tadi nih mengenai apa sebenarnya Sobat Simah dan juga Siafa Raja ini. Kita akan bergeser ini ke Dr. T. Apa ini dok sebenarnya dok? Terima kasih sebetulnya. Jadi Sobat Simah Siafa Raja ya, sebenarnya ini adalah dua kegiatan. Yang pertama, Sobat Simah ini adalah sistem antar obat pasien ke rumah. Sedangkan Siafa Raja adalah sistem informasi antrian farmasi rawat jalan. Nah, sebenarnya kedua program ini berawal dari kepuasan pelanggan. Jadi hasil survei kepuasan pelanggan yang terakhir, seperti yang disampaikan Bapak Direktur tadi, kita sudah mencapai AH 90,07, artinya sangat baik. Namun dari hasil survei itu sendiri, masih ada masukan-masukan dari pasien ya. Karena memang di survei itu kami juga menjaring masukan. Selain mengisi kuesioner, juga ada masukan-masukan yang kita himpun. Salah satunya memang adalah pelayanan farmasi yang dirasakan masih cukup lama. Baik dari sisi penyiapan maupun antrian yang sangat crowded di farmasi. Sehingga dari beberapa permasalahan tersebut, kami mencoba membuat inovasi dalam rangka mempercepat pelayanan, yaitu Sobat Simah Siafa Raja tadi. Yang diharapkan dengan 2 program ini, seperti kata Pak Dir tadi, bisa mempercepat pelayanan. Dari yang tadinya mungkin berdasarkan hasil laporan dari BPJS tadi, 3 jam itu adalah laporan dari BPJS, itu kita pelayanan di farmasi itu cukup lama, sekitar 3 jam. Jadi harapan kami bisa dipersingkat dari pelayanan farmasi ini menjadi antara setengah jam sampai 1 jam. Jadi pasien tidak perlu menunggu lama. Di samping itu juga dengan Sobat Simah ini, pasien bahkan tidak perlu menunggu sampai setengah jam atau 1 jam. Cukup beberapa menit saja untuk melakukan antrian, kemudian bisa langsung pulang. Oke, ini luar biasa sekali ya untuk memecah crowded itu tadi ya dok ya. Ini saya penasaran nih sebenarnya yang pencetus awalnya itu siapa ini? Yang aplikasi juga sistemnya ini? Ya kebetulan karena kami memang saya di bidang pelayanan penunjang, jadi kami mencoba mencari tadi inovasi-inovasi untuk memecahkan masalah sebenarnya. Jadi inovasi yang kita buat itu harapannya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kami mencoba ya tentu saja bekerja sama dengan banyak pihak yang ada di pelayanan penunjang.
untuk menciptakan inovasi itu Sobat Simak Siapa Raja. Oke, untuk penerapannya ini dok dari keduanya ini seperti apa dok sistemnya? Jadi sistem ini mungkin kami akan menyampaikan alurnya dulu ya. Jadi dari awal pasien datang. Jadi seperti biasa pasien melakukan pendaftaran, kemudian pasien dilayani di poliklinik dan setelah itu di farmasi. Nah ini di farmasi ini nanti antriannya dia mengambil nomor antrian, kemudian di situ dia harus menginformasikan bahwa dia akan menggunakan Sobat Simak. Seperti itu, jadi minta obatnya diantar. Dengan itu kemudian setelah diberi tanda dari petugas akan memberi tanda antrian mana yang menggunakan Sobat Simak dan yang tidak. Karena ini untuk mempermudah kami juga di pelayanannya. Jadi setelah mendapatkan nomor antrian dia akan diarahkan untuk menuju ke loket edukasi. Jadi edukasi ini adalah satu tahap yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi meskipun obatnya diantar, pasti tetap kita edukasi. Karena kita sudah tahu obatnya apa saja yang akan diberikan. Jadi dia akan disampaikan obatnya nanti ini jumlahnya sekian, cara minumnya sekian. Dijelaskan dulu berarti ya dok ya. Meskipun obatnya belum kita berikan, tapi kita jelaskan. Nah setelah itu pasien akan menuju ke counter JNE untuk melakukan administrasi. Di situ baru kemudian setelah mendapatkan resip pengiriman, pasien bisa pulang untuk menunggu di rumah. Setelah yang kemudian alur berikutnya adalah petugas JNE ini akan melakukan serah terima dengan petugas farmasi, yang di situ kita pasti akan melakukan cross-check, memastikan supaya obat yang dikirimkan itu benar sesuai dengan pasiennya. Nah kemudian JNE melakukan pengemasan dan insya Allah pengemasannya cukup aman ya. Dan nanti pengemasan ini dilakukan langsung di counter. Jadi tidak bawa ke kantor pusat JNE. Ini untuk menghindari supaya obat ini tidak tercecer dan tidak ada kesalahannya. Kemudian dari situ langsung dibawa kurir ke Rumah ya pasien. Kemudian kalau penerapannya memang seperti tadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga Mbak Nemu. Jadi memang kita kerjasama dengan JNE di sini ya untuk pengiriman obat ini. Ya. Kemudian dan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Dan juga kita tidak menutup kemungkinan untuk pengiriman di luar Kabupaten Kendal. Bisa juga. Ada jangkauannya nggak dok? Kalau jangkauan utama kan di Kabupaten Kendal ya. Sebenarnya kalau dari MOU yang kami susun dengan JNE bahkan seluruh Indonesia bisa. Bisa. Tentu saja dengan harga yang beda. Kalau untuk menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Kendal kami flat satu harga. Jadi silindrik untuk seluruh wilayah Kendal. Walaupun ada di pelosok gitu. Iya, sama ya. Sama. Luar biasa ya. Kemarin kami minta juga untuk beberapa daerah yang berdekatan dengan Kendal, seperti Geringsing atau mungkin Semarang tapi yang berbatasan dengan Kendal itu masih menggunakan tarif sama Kabupaten. Gitu ya. Oke, berarti kalau misal masih di Kendal dan sekitarnya itu masih 9.000, tapi kalau di luar kayak misal di Indonesia dimanapun, di Maluku pun bisa harusnya ya. Cuman menyesuaikan ongkirnya tadi gitu ya dok ya. Oke, tadi sempat dibahas mengenai ini dok, alur yang dari pendaftaran sampai resinya ini ada dari JNE sampai tadi edukasi juga. Itu butuh berapa lama dok dari pendaftaran sampai itu? Dari ini saya kira nggak terlalu lama, bahkan mungkin 15 menit. Maksudnya yang alur yang harus ditempuh pasien di antrian. 15 menit kalau tidak terlalu produk sekali ya, 15 menit tidak nyampe 15 menit. Bisa ditinggal pulang. Bisa ditinggal pulang. Oke. Jadi menyesuaikan dari antriannya juga ya. Kan kalau animonya banyak ya juga tetap di JNE-nya mungkin akan ada antri juga kan seperti itu. Tapi saya kira tidak selama antri yang harus menunggu penyiapan obat. Oke, ini kita bergeser nih ke Bu Tria nih. Soal kendala ini, kadang yang sering ditemukan di lapangan itu sebenarnya kendala apa dalam penerapan dua aplikasi ini, Bu? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi karena program ini adalah program baru, kendalanya saat ini adalah belum semua pasien itu terpapar dengan informasi program ini. Jadi kami berharap bahwa apabila pengguna informasi yang diberikan terus-menerus ke pasien setiap harinya,
kami optimis untuk bulan-bulan berikutnya animo masyarakat untuk menggunakan program ini akan semakin meningkat. Oh gitu ya. Makanya tadi Bu Tri juga menjelaskan ada tanda yang dari pendaftaran yang pakai SIMah atau enggak. Oh itu berarti gitu. emang ada yang tahu, ada yang belum. Belum. Seperti itu ya. Kalau untuk sejauh ini upaya untuk sosialisasi ke masyarakat sendiri bagaimana, Bu Tri atau Bu Tri? Saya dulu yang yang menambah ide. Jadi beberapa sosialisasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita ada PUMAS pusat informasi rumah sakit. Jadi kami secara periodik setiap hari kita akan memberikan sosialisasi bahwa ini ada program baru Sobat Simah, alurnya seperti ini, itu akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita juga menyediakan beberapa banner baik di Tropoint pasien, begitu pasien datang gitu sudah disambut banner. Kemudian nanti di station di perawatan di Poli Rawat Jalan itu juga kita pasang beberapa banner, dan juga di ruang tunggu farmasi. Jadi harapannya pasien bisa tahu ini ada yang baru. Kemudian di samping itu juga lewat media sosial yang ada di rumah sakit, baik YouTube, kemudian Instagram, ataupun kemudian kita pasang status masing-masing di status WA itu juga kita pasang. Kemudian juga lewat display. Jadi display layanan yang ada di rumah sakit itu secara mungkin periodik beberapa jam sekali kita sampaikan. Dan juga dari pihak JNE sendiri juga membantu kami dalam hal sosialisasi ini. Jadi ada petugas khusus di dari JNE ini akan memberikan sosialisasi ke masyarakat, baik secara klasikal ataupun langsung by person. Jadi mereka mendekati pasien untuk menyampaikan ini ada flyer yang diberikan ke desa. Kalau turun ke puskesmas gitu juga dilakukan seperti itu? Kita memang untuk kesana belum, jadi kami mungkin nanti bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, mungkin bisa untuk sosialisasi ke puskesmas. Oke, sejauh ini memang sudah diupayakan dari itu ya sosialisasinya ya Dok ya. Kalau Bu Tri mau menambahkan yang soal upaya sosialisasi ini? Baik, kalau untuk dari tenaga farmasi sendiri, kami secara periodik memberikan informasi kepada pasien untuk menggunakan fasilitas Sobat Simah. Kemudian petugas kami ketika memberikan nomor antrian itu juga menanyakan kepada pasien apakah pasien mau menggunakan program Sobat Simah. Oke, baik. Ini Dok, untuk pelayanan ini sebenarnya sudah maksimal atau belum menggunakan dua aplikasi yang baru ini sejauh ini? Baik, ini mungkin untuk diketahui pelayanan baru kita launching 26 September kemarin, jadi masih kires masih kires. Jadi untuk Sobat Simah, alhamdulillah sudah mulai. Jadi animonya alhamdulillah lumayan ya. Memang mungkin angka masih belum mencapai sesuai yang kita harapkan. Tapi di beberapa hari ini sudah setiap hari ada. Setiap hari ada ya. Tentang Sobat Simah. Kemudian tentang Siapa Raja, mungkin saya menjelaskan sedikit. Siapa Raja saya belum. Oh iya, tadi ya Siapa Raja ya. Jadi Siapa Raja ini adalah sistem informasi antrian farmasi rawat jalan. Karena kita ketahui bahwa tidak semua pasien itu akan menggunakan fasilitas Sobat Simah kan. Jadi kita juga tetap harus memperbaiki antriannya seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan Siapa Raja ini dengan mengintegrasikan sistem antrian yang ada di farmasi dengan rekam medik elektronik. Jadi kan kita di rawat jalan itu sudah menggunakan rekam medik elektronik. Jadi sebenarnya resep obat itu sudah diketahui oleh petugas farmasi. Datanya udah integrasi tadi ya. Tidak langsung bawa manual. Dokter menulis resep itu farmasi sudah bisa tahu. Tapi kan ini tetap harus ada sistem antrian ya, karena kalau tidak melalui sistem antrian nanti khawatirnya crowded, kemudian pasien juga bisa komplain karena tahunya mereka yang dahulu yang mana dan yang lebih lama yang mana kan tidak tahu. Jadi kita sistem antrian. Jadi saat ini kita menerapkan Siapa Raja ini, begitu pasien mengambil nomor antrian, di tahap yang pertama tadi saya sampaikan, nanti akan langsung di-scan barcode dari nomor antrian itu, langsung terkoneksi dengan rekam medik elektronik. Oh. Jadi langsung tahu pasien ini resepnya yang mana, nomor antriannya dia berapa. Kemudian beberapa tahap yang ada di farmasi, mulai dari verifikasi resep, penyiapan obat, kemudian obat ini di etiket, kemudian sudah siap di etiket, sudah siap diserahkan kepada pasien, itu akan bisa tertampilkan di display layanan yang ada di farmasi. Oh, ada displaynya juga. Jadi di situ akan tahu, antrian sekian itu masih diproses.
antrian sekian masih disiapkan, jadi disiapkan di proses, atau antrian sekian sudah selesai, tinggal menyerahkan siap untuk diserahkan. Itu akan tampil di Monitor. di layar, sehingga kan pasien mungkin saya masih lama mungkin antriannya ya. Ini masih nomor 1, saya nomor 20 misalnya. Wah, masih lama. Lah, boleh saya jalan-jalan dulu kemana gitu. Jadi nggak perlu di situ sekian. Oh ya, ini yang biasanya di itu masyarakat ya Bu ya, nunggunya lama nggak jelas sampai mana ya kan. Sekarang udah ada sudah terjawab itu tadi ya. Jawab pertanyaan pasien-pasien itu. Oke, ini kita ke Bu Triani selaku Kepala Instalasi Farmasi ini, progres dari pelayanan ini apa ini? Tentu saja ini bisa mengurangi antrian pasien di farmasi rawat jalan, kemudian juga memberikan kenyamanan untuk pasien, karena pasien cukup tunggu di rumah, obatnya akan disiapkan. Oke, langsung instan ya, nggak perlu menunggu lagi lama-lama gitu. Oke, ini terus respon masyarakat ini Bu, sejauh ini kan memang belum banyak yang tahu, cuman yang tahu ini responnya seperti apa, yang sudah terantar obatnya misalnya, ada respon nggak nih kayak gitu? Untuk saat ini pasien-pasien yang kami antar obatnya setiap datang ke rumah sakit yang seminggu ini itu menyatakan wah kami senang sekali karena tidak perlu lama di farmasi rawat jalan yang biasanya antri panjang, mereka cukup tunggu di rumah, bisa mengerjakan hal-hal lainnya di rumah dan obatnya siap diantar maksimal di jam 9 malam. Oke, kalau tadi kan memudahkan masyarakat juga. Nah ini untuk dari farmasi sendiri lebih mudahkah atau bagaimana ini? Kalau untuk dari tenaga farmasi tentunya keuntungannya adalah pasien tidak penuh menunggu di pelayanan farmasi, sehingga tenaga farmasi menyelesaikan obat akan lebih nyaman. Fokus itu tadi ya. Tidak disusu-susu. Biasanya kalau lihat sudah kredit itu sudah tensi sudah mulai naik. Oh iya. Apalagi sambil dilihat-lihat gitu urusan saya. Punya saya belum ya? Pertanyaan-pertanyaan ini. Iya, banyak pertanyaan. Berarti lebih fokus ya mengerjakan itu tadi. Artinya memang sudah sangat itu ya, berpengaruh dari beberapa lini itu tadi ya Dok ya. Oke, dan kita masih akan membahas mengenai dua aplikasi ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Sehat Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, masih bersama saya Galus Karnanti dalam Indonesia Sehat Lingkar TV. Dan masih bersama kami ketiga narasumber yang ada di samping kiri saya. Dan ini pemirsa, seperti biasanya saya akan membacakan ini question box yang ada di sosial media kita. Jadi Dok, kita ada question box gitu ya, mengenai acara hari ini. Jadi ada masyarakat yang bertanya, yang penasaran mengenai sistem yang baru ini tadi Dok. Yang pertanyaan pertama ini, sebentar. Ini pertanyaannya, dokter, apakah tarif ini berlaku untuk seluruh kabupaten ini? Mungkin yang dimaksud tarif pengantaran ini, dok, ya? Apakah berlaku untuk semua kabupaten? Terima kasih. Pertanyaannya memang seperti yang saya sampaikan tadi, yang mungkin sudah jadi tarif ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Kendal, bahkan bisa meluas ke wilayah-wilayah berbatasan dengan Kabupaten Kendal dengan tarif sama, yaitu 9.000 per pengantar. Ya. Yang membedakan mungkin adalah waktu pengantarannya. Jadi kami berupaya dengan JNE bahwa pengantaran ini bisa disampaikan pada H0 ya. H0. Tapi memang karena wilayah kendalanya cukup luas. Apalagi yang di daerah atas itu kan cukup jauh, cukup luas nih. Jadi H0 itu bisa insya Allah kita jamin untuk wilayah-wilayah yang di bawah. Kendal Kota, Cepiring, Ampel, sampai Weleri itu masih bisa di H0. Kemudian kalau yang untuk wilayah atas antara H0 sampai H1. Kalau dimungkinkan H0 akan dikirimkan H0. Kalau tidak di H+1 seperti itu. Dan maksimal pengiriman di setiap harinya adalah di jam 9. Kenapa jam 9 malam? Karena kalau sudah lewat jam 9 kayaknya udah nggak enak ya obat ya. Jadi pengantaran obat ini dari JNE sendiri standar yang diterapkan adalah jam 9. Kalau dari paginya tuh, dari mulai jam berapa nih Dok? Kalau pagi sebenarnya petugas JNE standby dari jam 8. Jam 8 ya? Untuk pelayanan farmasi itu beda dengan poli ya. Poli kan biasanya jam 7. Jam 7 pagi. Tapi mulai mengalir ke farmasi itu antara jam 8 mungkin 1-2 sudah mulai datang, setengah 9. Kemudian jam 9 sampai jam 11 ya, biasanya itu crowded sekali. Jadi pada saat pasien mulai mengalir ke farmasi, petugas JNE sudah ready di sana. Namun memang untuk pengiriman kan nggak mungkin satu kita kirim. Sampai nunggu. Jadi memang dari JNE sendiri menerapkan 2 pick up. Jadi pick up pengantaran ini di jam 12 untuk yang dari pagi sampai jam 12. Itu kita mulai proses jam 12. Jadi harapannya sekitar jam 1 sudah mulai running jalan. Kemudian yang sore untuk menjaring yang belum tertangkap di yang pagi, kita di jam 4 sore. Di jam 4 sore itu akan di pick up kembali. Sebenarnya tugasnya di situ, yang pick up juga di situ, kita di pick up kembali. Nah harapannya semua obat yang yang didaftarkan Sobat Simah di hari itu bisa terambil di hari itu, terambil oleh petugas JNE hari itu. Dan kalau pengirimannya seperti tadi sesuai dengan wilayahnya ya Dok. Kemudian ini nih, sistem pembayaran yang harus dilakukan tuh melalui apa sih? Biasanya kan bingung ya, ini COD kah atau transfer atau gimana gitu? Kalau saat ini adalah bayar di tempat. Bayar di tempat. Dia akan di situ ada konter. Jadi bisa langsung membayar di situ. Namun kalau memang pasien mungkin ada yang nggak bawa uang, nah itu dari JNE tidak bisa COD. Tentu saja nanti aturan COD-nya seperti apa itu dengan JNE. Oke. Kalau dari Bu Tria menambahkan untuk yang tarif ini Bu, dari Bu Tria sendiri. Baik, untuk tarif ini kami rasa sangat murah sekali ya, hanya dengan 9.000 pasien sudah bisa mendapatkan kenyamanan.
Kemudian untuk beberapa pasien merasa tidak apa-apa membayar 9.000 daripada, karena sebagian besar pasien ini harus menggunakan transportasi umum, Mbak. Jadi kalau mereka tidak cepat-cepat akan tertinggal. Oh iya ya. Berarti memang sangat menguntungkan sebenarnya ya sistem ini untuk masyarakat, apalagi yang tadi harus nunggu angkutan umum dulu untuk pulang ke rumah. Nanti kalau kesorean juga gak dapat angkutan umum itu tadi ya. Oke. Ini kita ada ke pertanyaan kedua ini. Petunjuk penggunaan obat itu kan kadang masyarakat juga masih bingung ini, Bu. Nah, ini kalau mau tanya nih setelah obatnya ditaruh di rumah udah COD-an atau udah itu sama JNE-nya. Terus kalau mau tanya ini harus gimana ini masyarakat ini? Harus telepon siapa atau harus datang lagi ke rumah sakit atau gimana? Mungkin ada yang masih bingung untuk penggunaan obatnya gitu dari Bu Tri ya. Baik, untuk pasien-pasien Sobat Sima ini memang kami pastikan sebelum mereka pulang mereka sudah mendapatkan edukasi untuk penggunaan obat-obatan, karena itu merupakan syarat ya ketika seseorang mendapatkan obat. Dan apabila pasien masih belum jelas ketika obatnya datang ke rumah, ini kami siapkan kontak person untuk bertanya langsung ke tenaga farmasi atau khususnya apoteker mengenai tata cara pemakaian obat. Jadi bisa lewat WA ya. Jadi mungkin chatting aja bisa tanpa harus. Tidak harus telepon, chattingan bisa. Mungkin nomornya berapa bisa disebutkan nanti biar dicatat sama pemirsa Lingkar TV ini. Iya. Baik, di nomor 0823 37 77 444. Oke, itu tadi ya pemirsa dan juga yang bertanya ini ya. Jadi nanti kalau masih ada yang bingung walaupun udah jelasin tapi kadang kan masih lupa gitu ya. Gitu. Nanti bisa menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tria ini. Diulangi ya. Ya, mungkin bisa diulangi lagi ya atau nanti kita cantumkan di bawah ini ya. Jadi pemirsa bisa langsung menghubungi apabila nanti masih bingung nih. Ini diminumnya pagi, siang atau malam atau apa seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Apakah semua obat itu bisa dikirimkan melalui sistem ini, yang sistem baru ini? Apakah ada hanya obat-obat tertentu atau seperti apa ini? Saya coba jawab dulu, mungkin nanti teknisnya Bu Tria yang lebih ini. Jadi memang tidak semua obat bisa kita kirimkan ya, karena memang obat itu ada beberapa regulasi yang mengatur terkait obat. Jadi secara garis besar bahwa obat-obat yang memang tidak kita fasilitasi dengan pengantaran ini adalah obat-obat yang berjenis narkotika. Itu secara regulasi memang harus diterimakan langsung kepada yang mendapat. Jadi tidak boleh lewat perantara karena memang itu rawan untuk disalahgunakan seperti itu. Jadi, kemudian yang kedua adalah obat-obat yang memerlukan kemampuan khusus. Karena ada beberapa obat yang memang harus disimpan di suhu tertentu, kan seperti itu ya. Nah itu memang harus tidak bisa kita fasilitasi. Namun jangan khawatir bahwa pasien-pasien yang mendapatkan obat seperti itu, kemudian dia tidak bisa menggunakan Sobat Sima, tidak seperti itu. Jadi dia tetap bisa, nanti akan kita pilih. Jadi obat-obat yang memang harus tidak boleh diantar, itu akan kita berikan pada saat edukasi. Jadi di farmasi sudah akan menyiapkan mungkin di dekat tempat edukasi itu obat-obat yang kira-kira memang tidak bisa diantar. Nah, itu akan kita langsung diambilkan gitu ya, Dok. Edukasi langsung diberikan. Namun obat yang lain, karena kan pasien tuh gak cuma obat itu ya, kadang obat sampai 5 macam. Mungkin yang tidak bisa dikirim hanya 1 macam. Nah yang 4 ini tetap melalui alur yang sehingga dia bisa dapat semuanya. Kan kalau teknisnya jenis obat itu Bu Tria. Iya, ini gimana Bu nih mengenai apa semua obat itu bisa diantar atau enggak? Kan tadi ada dipilah-pilah dulu obatnya gitu kan. Baik. Jadi untuk pasien Sobat Sima ini memang saat kita mengedukasi kita melihat obat-obat yang memang harus mendapatkan perhatian khusus atau tidak. Jadi kami dari tenaga farmasi itu memang tetap harus menjaga mutu dan keamanan obat yang kami berikan. Jadi untuk obat-obat yang sifatnya termolatil seperti insulin, suppositoria, dan opula yang harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius ini tidak bisa kami kirimkan melalui jasa pengirimnya. Jadi akan kami berikan langsung ke pasien dengan ice gel misalnya, jadi pasien bisa bawa langsung pulang ke rumah. Kemudian untuk keamanan obat seperti obat-obat narkotika dan psikotropika ini juga kami berikan langsung ke pasien, tidak melalui jasa pengirim.
mungkin dijelaskan narkotika itu seperti apa, dan khawatirnya masyarakat dikiranya narkotika. Iya, nanti maksudnya ini apa ini? Apa ini psikotropika misalnya seperti obat-obat penenang seperti itu, obat nyeri, diazepam seperti itu tetap kami berikan langsung ke pasien. Oke, berarti walaupun tidak semua jenis obat itu bisa menggunakan Sobat Simak, tapi tetap dilayani juga mengenai obat yang dari Sobat Simak juga ya, tapi nggak semua obatnya diantar dengan sistem jasa pengiriman. Oke, ini luar biasa sekali ini sistem dan juga aplikasi yang Sobat Simak dan juga tadi Siapa Raja ya. Siapa Raja. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal ini memang selalu berinovasi ya untuk menciptakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ini terakhir nih, Dok. Harapannya dari kedua aplikasi atau sistem ini seperti apa untuk kemajuan Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini? Dan kita mulai dari Putria dulu nih. Kami berharap dengan adanya program-program unggulan dari Rumah Sakit RSUD Suwondo Kendal ini bisa meningkatkan kedatangan pasien ke rumah sakit kami dan menjadi rumah sakit terpercaya di wilayah Kendal khususnya. Oke, luar biasa. Kita berkisah lagi ke Dr. Tri. Oke, baik. Jadi kalau dengan beberapa inovasi, tadi Pak Dir menyebutkan inovasi banyaknya. Jadi itu adalah untuk meningkatkan pelayanan sebenarnya namanya. Dan juga dalam meningkatkan untuk pelayanan itu juga kita harus mengedepankan juga tentang safety pasien. Jadi keselamatan pasien tetap harus kita utamakan. Dan harapan akhir yang kita ini kan adalah kepuasan pasien itu bisa meningkat. Ya. Dengan kepuasan pasien bisa meningkat ya pasti efek-efek baik ini akan mengikuti dengan sendiri. Kemudian khusus terkait Sobat Simak ini harapan kami mungkin ke depan selain ini bisa meningkatkan pelayanan juga ke depan mungkin bisa diperluas Pak. Karena ini untuk awal kita menjangkau untuk yang rawat jalan saja. Harapannya nanti ke depan bisa kita perlebar untuk pasien yang rawat inap. Karena memang penyiapan obat di rawat inap pun juga masih sering ada kendala. Jadi pasien mau pulang, sudah boleh pulang, masih nunggu obat lama. Gitu. Perlu waktu lagi ya. Dengan seperti ini mudah-mudahan nanti harapan kami ke depan untuk pelayanan Sobat Simak ini bisa diperluas. Oke, luar biasa. Ini yang terakhir nih kita ke Dr. Saiku nih dokter. Harapannya setelah tadi dokter menyebutkan banyak sekali inovasi yang ada di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini, terutama ada 2 sistem yang sekarang baru gencar-gencarnya ini diterapkan di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Seperti apa harapannya untuk rumah sakit sendiri dan juga masyarakatnya? Jadi masyarakat bahwa sekarang itu kan eranya jasa layanan antar Pak ya. Itu bahwa era itu tidak bisa kita pungkiri dan kita harus masuk di era itu, dan masyarakat juga berharap seperti itu, sehingga rumah sakit walaupun di jasa layanannya ada jasa medis, itu juga di luar jasa medis juga harus kita menyesuaikan eranya Pak. Sehingga apa yang menjadi harapan pada era itu ya kita harus ikut di eranya itu, sehingga merasa puas di pelayanan kesehatannya, juga puas di layanan yang di luar medisnya gitu Pak. Gitu. Dan saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan jasa layanan ini, dan harapannya yang lebih jauh lagi adalah ketika masyarakat memerlukan layanan yang di luar medis juga kita bisa memenuhi, dan tadi seperti disampaikan Dr. T, kepuasan bisa kita jaga dan bisa kita tingkatkan juga. Oke, dan tentunya jangan pernah takut untuk berobat ke RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Nah, itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan ketiga narasumber dari RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini, yang tentunya pasti sangat berguna sekali dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kendal dan juga sekitarnya. Ini sekarang nggak usah takut lagi, nggak usah takut lagi untuk ngantri lama, untuk mengantri obat, pendaftaran dan sebagainya. Cukup datang aja ke Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal dan pastinya Anda akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari RSUD Kendal sendiri. Dan akhirnya saya Galuh Sarkinanti pamit. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir bersamai kami di Lingkar TV, dan terus saksikan Indonesia Sehat hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa.